Muhammad Putri yang bertiket pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir Ibu. Saya izin dengan identitasnya ya Bu. Nama saya Mbak Febri, kemudian umur saya itu 27 tahun Mbak. Untuk tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya itu 8 April. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan pengkajian berkabung atau bersegi, di mana yang bertujuan untuk menilai nih sejauh mana apakah Ibu merasakan berkabung atau mengalami kesedihan berkelanjutan. Nah, dari hal ini saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, sebelum kami mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Baik Ibu, sebelum itu kita membaca Bismillah terlebih dahulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang dapat Ibu jawab sesuai dengan yang Ibu alami saat ini. Baik, begitu ya Bu? Iya. Baik, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Pada bulan lalu, seberapa sering Ibu merasakan kesedihan? Ibu bisa menjawab A. Ibu bisa memilih 1. Hampir tidak pernah atau kurang dari sebulan sekali. Kemudian untuk 2, itu jarang, 2-6 kali per bulan. Kemudian untuk 3, terkadang lebih dari 7 kali atau 7 kali per bulan, atau 4 setiap hari, dan 5 beberapa kali setiap hari. Nah, dari 1-5, Ibu nomor berapa yang Ibu rasakan? Nomor 4 Mbak, setiap hari. Baik Ibu, kita lanjut Ibu. Pada bulan lalu ketika Ibu merasakan kesedihan, apakah mengganggu kegiatan keseharian Ibu secara terus-menerus? Ibu bisa menjawab ya atau tidak. Ya Mbak. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pada bulan lalu sejauh mana Ibu tidak bisa menerima kematian seseorang? Ibu bisa menjawab nomor 1, itu tidak ada kesulitan untuk menerima kematian. Kemudian 2, sedikit rasa sulit menerima kematian. 3, beberapa kesulitan menerima kematian. 4, rasa sulit menerima kematian. Dan 5, kesulitan ekstrim tidak menerima kematian. Nah, dari itu nomor berapa Bu? Nomor 4 Mbak, rasa sulit menerima kematian. Baik Ibu, kita lanjut. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai seseorang? Ibu nomor 1, tidak ada kesulitan untuk mempercayai orang lain. 2, sedikit rasa sulit untuk mempercayai orang lain. 3, seberapa rasa sulit mempercayai orang lain. 4, rasa kesulitan yang ditandai mempercayai orang lain. Dan kelima, rasa sulit untuk mempercayai orang lain. Nomor 5, rasa sulit dipercayai orang lain. Oke. Baik Ibu. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana Ibu merasa pahit karena kematian seseorang? 1, tidak ada rasa kepahitan. 2, sedikit rasa pahit. 3, beberapa rasa pahit. Kemudian 4, rasa pahit yang ditandai. Kemudian yang kelima, rasa kepahitan yang ekstrim. Yang keempat Mbak, rasa pahit yang ditandai. Baik. Terkadang orang yang kehilangan orang lain yang dicintai merasa tidak nyaman untuk terus hidup di masa lalu. Sampai sejauh mana Ibu merasa bahwa bergerak, misalnya kayak membuat teman baru, mengejar kepentingan baru, begitu, akan sulit bagi Ibu. 1, bergerak tidak akan sulit. 2, bergerak akan sedikit sulit. 3, bergerak akan agak sulit. 4, bergerak akan sangat sulit. Dan 5, bergerak akan sangat sulit. Yang nomor 4, bergerak akan sangat sulit Mbak. Bergerak akan sangat sulit ya, nomor 4. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, pada bulan yang lalu sampai sejauh mana Ibu merasa mati rasa secara emosional atau mengalami kesulitan menyambung dengan orang lain? 1, tidak ada mati rasa sama sekali. Kemudian 2, sedikit mati rasa.
Kemudian ketiga, beberapa rasa baal. 4, rasa baal ditandai. Kemudian 5, rasa mati rasa yang ekstrim. Yang keempat, rasa baal yang ditandai, Mbak. Baik. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana ibu merasa bahwa hidup ibu itu kosong atau tidak berarti sama sekali? 1, tidak ada rasa kekosongan atau ketidakberdayaan. 2, sedikit rasa hampa atau tidak berarti. 3, beberapa rasa kekosongan. 4, rasa kekosongan yang ditandai. Dan 5, rasa kekosongan yang ekstrim. Yang nomor 4, rasa kekosongan yang ditandai. Baik. Pada bulan lalu, sampai sejauh mana ibu merasa bahwa masa depan tidak memiliki makna atau tujuannya? 1, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 2, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. 3, beberapa orang merasa bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dan 4, arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Dan 5, rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang nomor 4, Mbak, arti nyata bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Baik itu ya Bu. Baik, pada bulan lalu sampai sejauh mana ibu merasa gelisah, kemudian dan mudah terkejut atau mudah terkejut? 1, tidak ada perasaan berada di tepi. 2, sedikit perasaan merasa gelisah. 3, beberapa perasaan merasa gelisah. 4, rasa perasaan yang ditandai di tepi. Dan 5, rasa perasaan yang ekstrim. Yang nomor 2, Mbak, sedikit perasaan merasa bersalah. Baik. Dari beberapa pertanyaan, termasuk di nomor 8 tadi, ibu menjawab 4. Nah, dari hal itu saya menyimpulkan bahwa ibu mengalami rasa berkabung atau bersedih berkelanjutan. Seperti itu, Ibu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Oke, apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri ibu dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya? Misalkan seperti kesedihan ibu menyulitkan ibu untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Ibu bisa menjawab ya atau tidak? Ya, Mbak. Iya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, nggih. Apakah kesedihan mengakibatkan kerusakan pada diri ibu dalam sosial, pekerjaan, atau yang lainnya? Dan misalnya seperti ini, apakah kesedihan ibu menyulitkan ibu dalam melakukan aktivitas seperti biasanya? Ibu bisa menjawab ya atau tidak? Iya, Mbak. Iya, baik Ibu. Kemudian memiliki salah satu gejala di atas di pertanyaan tadi, termasuk kerinduan dan setidaknya satu kriteria gejala B berlangsung selama setidaknya 6 bulan. Ya atau tidak? Iya, Mbak. Iya, baik Ibu. Untuk beberapa pertanyaan Ibu sudah menjawab dan pengkajian juga sudah selesai. Tetapi sebelum itu saya menyarankan beberapa hal yang mungkin Ibu bisa lakukan. Yang pertama, saya harap Ibu bisa sering-sering komunikasi dengan keluarga. Seperti itu, Ibu. Kemudian sering-seringlah melakukan sosialisasi sama tetangga, kemudian dan juga lakukanlah aktivitas yang membuat Ibu merasa senang, merasa nyaman, dan jangan sering-sering untuk diam di dalam kamar. Seperti itu, Ibu. Baik, Ibu. Setelah itu minggu depan kita besok kita akan melakukan pertemuan, Ibu. Apakah bisa? Bisa, Mbak. Pertemuan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, untuk membahas tindakan lebih lanjut. Nah, Ibu maunya di mana? Di ruangan Ibu atau mau di mana? Kalau di taman bisa nggak, Pak? Boleh. Mau di jam berapa? Jam 9-an. Jam 9. Baik Ibu. Besok kita akan melakukan pertemuan Ibu untuk membahas tindak lanjut dari masalah tersebut, dari masalah ini di taman jam 9 ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Saya pamit dulu Ibu.
Jika ada yang ingin ditanyakan, Ibu bisa menanyakan kepada saya. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Baik Ibu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.